Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cindy Hestinovia Puspa, Monica Pujiawati, dan Yuli Deswati. Di sini kami akan membahas tentang anatomi laring, pengertian kanker laring, epidemiologi, lokasi sering terjadinya kanker laring, gejala, faktor risiko, staging, diagnosis, dan penata laksanaan kanker laring. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu anatomi laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrae cervicalis ke-4 sampai ke-6, di mana biasanya pada wanita dan anak-anak letaknya relatif lebih tinggi. Lokasi laring dapat ditentukan dengan inspeksi dan palpasi, di mana didapatkannya kartilago tiroid yang pada pria dewasa lebih menonjol ke depan atau biasa disebut dengan Adam's apple atau jakun. Secara keseluruhan, laring dibentuk oleh sejumlah kartilago, ligamentum, dan otot-otot. Kartilago laring terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok kartilago mayor dan kelompok kartilago minor. Untuk kelompok kartilago mayor terdiri dari kartilago tiroidea, kartilago cricoidea, dan kartilago arytenoidea. Sedangkan untuk kelompok kartilago minor terdiri dari kartilago corniculata, kartilago cuneiform, dan kartilago epiglottis. Untuk ligamentum pada laring terbagi atas dua kelompok, yaitu ligamentum extrinsik dan ligamentum intrinsik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Otot-otot laring juga terbagi dalam dua kelompok, yaitu otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Masing-masing otot tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk otot ekstrinsik, otot ini dapat menghubungkan laring dengan struktur di sekitarnya. Pada otot ini juga dapat menggerakkan laring secara keseluruhan. Sedangkan untuk otot intrinsik, dapat menghubungkan kartilago satu dengan yang lainnya. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan struktur yang ada di dalam laring, terutama untuk membentuk suara dan bernafas. Keganasan pada laring atau kanker laring merupakan tumor ganas kepala dan leher yang banyak dijumpai. Dari penelitian di luar negeri, didapatkan kanker kepala dan leher merupakan 5% dari seluruh keganasan pada tubuh manusia, dan angka kejadian pada tumor ganas laring ini sekitar 1-2%. Sedangkan di Indonesia, kanker laring ini menduduki urutan ketiga atau keempat dengan insidensi sekitar 6-13% dari keganasan di bidang THTKL atau telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, leher. Angka pada kasus kanker laring di Indonesia diperkirakan sekitar 0,9% dari total seluruh kasus kanker di Indonesia. Menurut data Globocan, terdapat sekitar 3.600 kasus baru kanker laring pada tahun 2020. Angka kejadian pada pria lebih banyak daripada wanita, dengan perbandingan 6:1. Usia rata-rata pada penderita kanker laring biasanya mulai dari usia 60-70 tahun, dan jarang terjadi pada usia di bawah 30 tahun. Berdasarkan gambar berikut ini, lokasi sering terjadinya kanker laring ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu supraglotis, terletak di antara pangkal lidah sampai ke pita suara. Yang kedua yaitu glotis, terdiri dari pita suara dan pita suara palsu. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu subglotis, terletak tepat di bawah pita suara sampai ke trakea. Gejala pada kanker tenggorokan, gejala kanker tenggorokan ini biasanya beragam dan tidak sama pada tiap penderita. Beberapa indikasinya meliputi perubahan suara, misalnya serak atau berbicara yang kurang jelas, benjolan yang tidak kunjung sembuh, batuk kronis, susah menelan, sakit tenggorokan, telinga yang sakit atau berdengung, pembengkakan pada mata, rahang, tenggorokan atau leher, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Gejala kanker tenggorokan sendiri mirip dengan masalah kesehatan lainnya, sehingga sulit terdeteksi. Konsultasi pada dokter sebaiknya dilakukan jika mengalami gejala-gejala di atas, terutama yang tidak membaik atau bertambah parah. Kanker tenggorokan terjadi karena sel-sel tenggorokan mengalami mutasi genetik.
Mutasi ini menyebabkan sel tumbuh tidak terkendali dan terus hidup setelah sel sehat mati. Sel-sel tersebut membentuk tumor di tenggorokan. Faktor resiko kanker tenggorokan diantaranya penggunaan tembakau atau merokok, penggunaan alkohol yang berlebihan, virus menular seksual, atau kurang makan buah dan sayuran, penyakit GERD. Stadium atau staging berdasarkan American Joint Committee of Cancer atau AJCC edisi 8 pada tumor primer supraglottis dapat dilihat pada tabel berikut. Stadium atau staging berdasarkan American Joint Committee of Cancer atau AJCC edisi 8 pada tumor primer glottis dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk stadium atau staging berdasarkan American Joint Committee of Cancer atau AJCC edisi 8 pada tumor primer subglottis dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk stadium atau staging pada kelenjar getah bening regional berdasarkan American Joint Committee of Cancer atau AJCC nomor 8 dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk metastasis jauh, M0 itu tidak ada metastasis jauh, M1 terdapat metastasis jauh, penulisan stadium pada kanker laring. Stadium 0, TIS, N0, M0, stadium 1, T1, N0, M0, stadium 2, T2, N0, M0, stadium 3 itu T3, N0, M0, T1, T2, T3, N1, M0, stadium 4 itu T4A, N0, N1, M0, T1, T2, T3, T4A, N2, M0. Stadium 4B itu semua T, N3, M0, T4B semua M, M0. Stadium 4C itu semua T, semua M, M1. ENE atau extra nodular extension. Diagnosa kanker laring. Pada diagnosis pada kanker laring dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama anamnesa, pemeriksaan fisik, laringoskopi, dan biopsi. Pada anamnesis biasanya didapatkan keluhan suara parau yang sudah diderita cukup lama. Penderita kebanyakan adalah seorang perokok berat, peminum alkohol, atau seseorang yang sering atau pernah terpapar radioaktif sebelumnya, misalnya pernah diradiasi di daerah lain. Dari pemeriksaan fisik, sering didapatkan tidak adanya tanda yang khas dari luar, terutama pada stadium dini atau awal. Tetapi bila tumor sudah menjalar ke kelenjar limfo leher, terlihat perubahan struktur leher dan hilangnya krepitasi tulang rawan pada laring. Pemeriksaan untuk melihat kedalaman laring dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan laringoskop untuk menilai lokasi tumor, penyebaran tumor yang terlihat. Kemudian, yang terakhir dapat didiagnosis dengan melakukan biopsi. Pemeriksaan penunjang. Fototorak diperlukan untuk menilai keadaan paru, ada atau tidaknya metastasis di paru. Diagnosa pasti ditegakkan dengan pemeriksaan patologi anatomi dari biopsi laring. Hal ini perlu dilakukan untuk menilai keganasan dan membedakan lesi gina atau lesi lainnya, misalnya karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Pemeriksaan radiologi yaitu CT scan dan MRI. Pada CT scan bisa menentukan penyebaran penyakit, bisa memberikan informasi perluasan ke kartilago, ruang paraglotis, ruang ekstralaring, dapat melihat adanya tumor yang multiple, memudahkan melihat faringolaringeal dan KGB di leher. MRI sangat membantu untuk mengevaluasi pada tumor kepala dan leher, tapi tidak untuk karsinoma laring dan hipofaring. Kekurangan dari MRI dibandingkan dengan CT scan adalah lamanya waktu akuisisi, resolusi spasial kurang optimal, dan daerah anatomi yang terbatas. MRI lebih sensitif dari CT scan untuk mendeteksi abnormalitas kartilago. Invasi ke kartilago memperlihatkan intensitas yang tinggi pada foto T2 dan peningkatan kontras pada T1. Penata laksanaan kanker laring. Radioterapi. Penata laksanaan tumor ganas laring dapat berupa operasi, terapi radiasi, obat sitostatika, ataupun kombinasi tergantung pada stadium penyakit dan keadaan umum pasien. Stadium 1 ditata laksana dengan radiasi, stadium 2 dan 3 dilakukan tindakan operasi, stadium 4 dilakukan operasi dengan rekonstruksi, dan bila masih memungkinkan dilakukan radiasi. Radioterapi merupakan penata laksanaan yang banyak dilakukan untuk kanker laring stadium dini. Total dosis terapi radiasi kanker laring yaitu sekitar 60-70 gray. Diberikan 5 hari tiap minggu sampai 6-7 minggu. Radiasi
Komplikasi awal diindikasikan untuk T1, T2, dan tumor T3 kecil. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan radioterapi pada tumor ganas laring yaitu volume tumor, adanya invasi tulang rawan, adanya invasi tumor ke supraglotis, glotis, dan subglotis, adanya penyebaran ke preepiglotis, paraglotis, dan jaringan lunak, dan adanya perluasan ke kelenjar limfe. Komplikasi terapi radiasi dibagi menjadi komplikasi awal, komplikasi lanjutan. Komplikasi awal dapat berupa mukositis, nyeri menelan, sulit menelan, edem. Komplikasi ini bisa sampai 6 minggu. Komplikasi lanjutan termasuk fibrosis, sorostomia, edem, kehilangan nafsu makan, hipotiroid, stenosis laring, stenosis esofagus, dan osteoradionekrosis. Tindakan operasi untuk keganasan laring terdiri dari yang pertama, laringektomi parsial. Secara umum, parsial laringektomi digunakan untuk pengangkatan sebagian dari laring yang terdapat satu pita suara dari komisura anterior sampai adenoid, ipsi lateral pita suara palsu, ventrika, ruang paraglotik, dan sebagian kartilago tiroid. Pembedahan laringektomi parsial digunakan untuk tumor dengan T2 dan 3 yang terbatas di glotik atau perluasan ke subglotik yang minimal atau supraglotik hanya di permukaan inferior pita suara palsu. Kemudian, tindakan operasi selanjutnya adalah laringektomi total, yaitu dilakukan ketika kanker meluas di luar pita suara, lebih jauh ke tulang hyoid, epiglotis, kartilago, krikoid, dan 2 atau 3 cincin trakea diangkat. Operasi ini akan membuat penderitanya tidak dapat bersuara atau berbicara, tetapi kasus demikian dapat diatasi dengan mengajarkan mereka berbicara dengan menggunakan esofagus, meskipun kualitasnya tidak sebaik bila berbicara dengan menggunakan laring. Selanjutnya yaitu operasi laringektomi supraglotis atau horizontal. Laringektomi supraglotis digunakan dalam penata laksanaan tumor supraglotis. Tulang hyoid, glotis, dan pita suara palsu diangkat. Pita suara kartilogi krikoid dan trakea tetap utuh. Selanjutnya kemoterapi. Kemoterapi merupakan modalitas terapi untuk tumor ganas laring yang biasanya digunakan bersama terapi radiasi. Kemoterapi diberikan pada tumor stadium lanjut sebagai terapi adjuvan ataupun paliatif. Cisplatin dan 5-fluorouracil merupakan 2 agen yang paling efektif untuk terapi tumor ganas pada laring. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya mengenai kanker laring, bisa sama-sama kita saksikan video singkat dari para penderita kanker laring berikut ini. Saya diponis dokter setelah biopsi saya menderita penyakit kanker namanya pita suara itu. Saya merasakan obat rokok itu adalah suara saya serak. Hampir 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Saya kontrol di situ. Terus saya langsung pergi ke dokter PRT. Dia bilang, itu ada di pita suara Anda ada titik hitam, dan di endoskop dilihat pakai itu teropong ke maju hidung, teropong dari hidung sampai pita suara dilihat semua. Itu kita lihat sendiri di laptopnya itu, di layar komputer. Oh, udah Pak. Dokter tanya, Bapak ngerokok? Dia ngerokok. Saya lantas berpikir, barangkali psikotik. Ini akibat rokok katanya. Sama sekali saya nggak percaya, karena hasil ronsen paru-paru bersih. Jadi kebanyakan ini penyakit dari rokok ini yang menyerang pertama rongga mulut dan pita suara, baru paru-paru terakhir. Karena dia harus melewati pita suara, nikotin itu baru sampai di paru-paru. Jadi pita suara itu seperti jaringan yang menyaring nikotin itu, jadi nggak semua nikotin sampai ke paru-paru. Disuruh dioperasi, saya nggak mau.
Ya, untuk saya berubah alternatif itu ya makin parah sampai tidak syaratnya mampu kontrak itu. Jadi kanker itu bertambah besar, dorong saluran pernapasan, dan saya disyaratkan tidak merokok. Saya tetap merokok. Jadi ini biar harus segera dioperasi gitu ya. Ya mau nggak mau, kata kita turutin. Dioperasi pita suara dan jakun diangkat. Tapi setelah dioperasi, kan dibawa ke laboratorium. Nah, itu ditunjukkan lagi sama kita kembali. Nih yang diangkat. Jadi kita melihat itu jakwa itu apa namanya pita suara itu udah lebih hitam dari hati ayam. Dan sebenarnya ya dia harus putih kemeragam merah-merah jamu gitu kan, seperti gimana bibir orang yang nggak merokok lah. Tapi dia tahu buat ini semua habis itu tanah dia habis situ habis karena setiap kali dikasih ke dokter biopsi saya di biopsi 1 malam biopsi 1,5 juta terus total 1 malam 2,5 juta bertahun-tahun.